Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhitungan upah karyawan. Disediakan data UD Melati. Perhitungan upah karyawan mingguan. Diketahui upah kerja per jam 70.000. Upah kerja lembur 120.000. Diketahui karyawan ada beberapa jam kerja, beberapa jam lembur. Anda sebagai seorang teknisi akuntansi junior UD Melati diminta membuat daftar perhitungan upah karyawan dengan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Entry data upah kerja, upah lembur, upah kotor, PPh 15% dan upah bersih. 2. Entry total, max, min, dan rata-rata dari masing-masing data. Untuk mengerjakan, diperlukan tanda operasi, tanda perkalian, bintang, absolut, gambar dolar, penjumlahan plus, pengurangan minus. Fungsi yang digunakan fungsi sum, fungsi max, fungsi min, fungsi average. Kita misalkan nama asesi adalah bidadari. Sesuai dengan data yang tersedia, kita mulai mengerjakan dari A1 untuk mengetik nama perusahaan UD Melati. A1. Keplok UD Melati. Bawahnya perhitungan upah karyawan mingguan. Bawahnya diberi jarak 1. Di sel B4 kita ketik upah kerja. Bawahnya upah kerja lembur. Angkanya kita tuliskan di situ 70.000 tanpa titik. Bawahnya 120 tanpa titik. Kita format, kita blok 70.000 dan 120. Kita beri tanda koma. Kemudian biar agak sempit, nolnya kita hilangkan pakai panah kanan. Kita lanjutkan baris ke-6. Di kolom A kita ketik nomor no. Kita beri angka 1, 2 ke bawah. Ini kita centering. Kita blok dari sini bisa dari A, centering. Kemudian 1, 2 kita seret ke bawah sampai 10. Kita ketik nama-nama dengan caps lock, huruf besar, Nono, Susan, Riono, Hamdi, Nurman, Andini, Rina, Sinina, Mantili, Suhun. Ini adalah judul kolomnya karyawan. Kemudian di kolom C kerja, jam kerja. Kita ketik 32, 38, 22, 40, 20, 35, 23, 20, 30, terakhir 25. Kolom D, lembur. Kita ketik lembur. 9, 4, 9, 5, 6, 9, 6,
9, 5, 7. Kolom berikutnya adalah judulnya kerja, lembur, upah kotor, PPh 15%, upah bersih. Judul kolom kita ketengahkan, kita blok dari 6 sini, kita blok, kemudian kita ambil yang tengah ini. Nah, sudah tengah semua. Kemudian untuk angka-angka ini juga kita ketengahkan biar rapi, pakai ini. Nah, setelah itu kita beri garis. Kita beri garis total, maksimal, minimal, average sampai sini. Kita pakai ini, pakai border, kita pilih ini. Kemudian bingkai bisa kita beri yang tebal, kita pilih yang tick box, yang ini, tick box border. Nah, ini tepinya biar lebar. Kemudian untuk judul, biar nampak jelas, bisa kita tick box juga border yang tebal ini. Kemudian warnanya bisa kita beri warna ini, misalkan yang kiri, nomor 2 dari atas. Kemudian hurufnya biar tampak terang, kita beri blok. Kemudian kita atur yang paling kiri ini kita buat agak kecil, agak sempit. Kemudian nama karyawan agak lebar. Jam lembur, jam kerja biarkan saja. Kemudian untuk kerja lembur, upah kotor, PPh, upah bersih, ini kita beri lebar kolom. Kontrol, caranya kontrol kita tekan, kemudian di kolom ini panah ke bawah kita klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri. Kemudian kita pilih, kita klik kanan, kita pilih kolom width, kita isi misalkan 20. Oke. Nah, terlalu lebar. 15, kolom width 15. Nah, sekian. Setelah itu kita ketengahkan untuk judul. Untuk judul nama perusahaan kita tengahkan mulai dari A sampai I, merger. Nah, kemudian kita tebalkan hurufnya, kita agak besarkan, yaitu misalkan 16. Kemudian upah karyawan juga sama, kita blok A sampai I, kemudian merger, kita tebalkan, kita besarkan sedikit, misalkan 12. Nilainya kita biarkan. Kemudian jangan lupa menulis nama asesi, kita tulis di sini. Nama asesi. Nama asesi. Misalkan ini namanya adalah, kita tulis dengan huruf besar, bidadari. Jadi kita katakan juga bisa, di kanan cut, kita tulis di sini H, di H4. Nah, kita tulis di sini. Menyesuaikan nanti dengan panjang pendeknya nama. Kita lanjutkan, yaitu untuk upah kerja, kita hitung upah kerja ini kita gunakan perkalian antar sel. Upah kerja adalah 70.000 ini per jam kali jumlah jam. Jadi cara kita menulis sama dengan 70, nanti kita seret ke bawah biar tidak berubah, kita absolut diberi tanda dolar, yaitu kita tekan F4, dikalikan bintang, shift bintang 32, kita enter. Nah, ini angkanya. Jadi ini rumusnya adalah C4, ini C4, kemudian C4 kita absolutkan, diberi tanda bintang F4 tadi, kali C7. C7 adalah jam kerja. Setelah ini kita seret ke bawah atau di klik-klik. Nah, klik-klik yang ujung ini. Saya ulang. Yang ujung ini kita klik-klik kiri. Nah, sudah ke bawah.
Berikutnya kita hitung yaitu jam lembur. Jam lembur caranya sama. Jam lembur adalah jam upah lembur, jam lembur kali upah kerja lembur. Upah kerja lembur. Nah, ini kita lebarkan dengan cara kita klik-klik. Ini aja sudah mengikuti sendiri. Rumusnya adalah sama dengan upah kerja lembur diabsolutkan, biar nanti kita cari ke bawah tidak berubah, F4, kemudian bintang, shift, bintang, kemudian dikalikan dengan jam lembur, enter. Nah, kemudian untuk ke bawah diseret bisa atau diklik bisa. Ini saya ketika posisi sudah plus seperti ini, saya ketuk yang kiri mouse, klik. Nah, sudah ke bawah. Kemudian upah kotor berarti upah kerja ditambah upah lembur. Kita bisa menggunakan sel 2.240, sel E7 ditambah F7 atau menggunakan sum sama saja. Misalkan saya menggunakan tanda sama dengan dulu, ini sel E7 ditambah dengan sel, saya pakai panah kiri, sel F7, enter. Nah, ini jumlahnya ini. Ke bawah tinggal saya klik. Ketika plus, klik. Nah, sudah mengikuti otomatis. Kemudian pajak cara menghitungnya adalah 15% kali upah kotor. Sama dengan 15% shift bintang total upah kotor yaitu G7. Enter. Kita tarik ke bawah atau diklik ketika plus begini di ujung kanan bawah sel ini, sel A7, kita klik sudah ke bawah otomatis. Kemudian upah bersih adalah upah kotor dikurangi pajak. Berarti sel G7 dikurangi sel H7. Sama dengan G7 min H7. Enter. Ke bawah tinggal kita klik lagi. Klik. Nah, sudah. Kita lanjutkan berikutnya yaitu untuk total. Total. Kemudian bawahnya min, bawahnya max dulu ya. Max, bawahnya min, bawahnya average. Yang disuruh menghitung total, max, min, dan rata-rata adalah upah kerja, upah lembur, upah kotor, PPh 15, dan upah bersih. Kita hitung semua di sini. Upah kerja, upah lembur, upah kotor, PPh, dan upah bersih. Kita hitung dari sini. Yaitu kita menggunakan fungsi sum. Kita blok ke atas, enter. Nah, sudah ketemu. Untuk kanannya kita seret ke kanan. Nah, sudah ketemu semuanya. Kemudian bawahnya untuk max, caranya sama. Fungsi max sama dengan max kurung buka, kita blok dari sini, dari E16 sampai dengan E7. Enter. Nah, ini adalah max. Jadi yang paling tinggi adalah 2.800.000, kita periksa 2.800.000 paling tinggi. Kemudian demikian juga untuk min. Caranya sama, ini didulukan diseret ke kanan juga boleh. Ini diseret dulu ke kanan. Nah, nilai paling tinggi di sini adalah 3 juta ini, betul. Kemudian min sama dengan min kurung buka, itu mulai dari E16 sampai dengan shift kita tahan, sampai dengan E7. Enter. Nah, ini sudah ketemu. Kita seret ke kanan. Nah, kemudian rata-rata kita gunakan fungsi average sama dengan average. Kita buka kurung, kemudian di sel E
16, shift kita tahan, kita seret ke atas, kita tarik ke atas, kita panah atas, enter. Nah, sudah ketemu. Kemudian kita seret ke kanan. Nah, selesai. Ini kurungnya menjadi tidak tebal, kita betulkan ini. Bisa kita ulangi dari sini, boleh. Kalau kesulitan gini, langsung pakai ini. Nah, sudah tebal lagi. Ini. Kemudian untuk membatasi atas bawah ini boleh diberi garis di sini, garis yang agak tebal. Ini kita gunakan ini juga boleh. Ini kita dari sini sama saja, kita tick box tadi, tick box. Nah, untuk membatasi antara jumlah dan perhitungan di atas. Kemudian nanti kalau kita akan mencetak, ini lebih baik kita cetak di Word, yaitu dengan cara ini kita hilangkan dulu mengenai garis-garisnya. Ini kita hilangkan dulu view, grid line kita hilangkan. Nah, ini sudah hilang semuanya. Nama ACC sudah kita ketik. Kemudian kita blok dari sini. Kita blok ke bawah sampai sini. Kita copy, kita bawa ke Word biar mudah kita mencetak. Copy. Nah, ini buat posisi potret. Padahal kita tadi butuh yang landscape. Maka ini penting kita berubah biar landscape. Caranya, pick layout. Kita pilih ini, pick setup, panah ke bawah kanan. Kemudian kita pilih yang landscape. Kemudian yang bawah di apply itu ini kita ubah menjadi this point forward. Oke. Nah, ubahnya sudah, formnya sudah bentuk landscape. Kemudian di sini kita paste. Cara pastenya bisa dari sini, paste. Kemudian pilih paste spesial. Pilih yang paling atas, Microsoft Excel Worksheet Object. Diklik. Oke. Nah, atau juga bisa di sini klik kanan, kita pilih paste picture. Ini, paste picture. Nah, sudah ketemu. Jadi, dengan demikian ini bisa kita atur sedemikian rupa. Ini batasnya, ini batas kiri, batas kanan. Ini kita seret. Ini kita seret ke kanan. Nah, semua sudah ikut. Kemudian biar satu halaman ini kita seret ke bawah. Nah, ini nampak rapi, mudah untuk penataan. Nah, ini mengenai topik perhitungan upah karyawan mingguan. Kita siapkan perhitungannya sampai dengan siap dicetak. Kalau sudah seperti ini, nanti filenya bisa kita simpan. Misalkan kita simpan file save kemana saja terserah. Kalau saya misalkan saya simpan di sini, terserah. Kemudian saya beri nama bidadari Excel. Nah, nanti tinggal printnya nanti kalau sudah dihubungi dengan printer, file, print, kita pilih print yang aktif, kemudian print, sudah keluar sendiri. Tapi sebelum ngeprint biasanya kita gabung dengan nanti jawaban kedua. Terima kasih.